Kelompok 10 present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas manajemen 6 kelompok 10 yang beranggotakan 1. Eli Rahmawati NPM 2020279, 2. Nino Gilang NPM 2020282, 3. Renanda Irfan NPM 2020292, 4. Eka Damayanti NPM 2020299. Di sini kami akan menyampaikan presentasi yang berjudul Pengertian Akhlak, Akhlak dalam bidang ekonomi, Akhlak dalam bidang konsumsi, dan Akhlak dalam bisnis. Pengertian akhlak. Akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluq yang berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Tiga pakar bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawayh, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin mengatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran dahulu. Akhlak adalah suatu tingkah laku yang harus dilakukan secara berulang, tidak hanya sekali atau sewaktu-waktu saja melakukan kebaikan. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya, didorong oleh motivasi dari dalam diri dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan pemikiran, apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang, sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa, bukanlah pencerminan dari akhlak. Akhlak disebut sebagai ilmu akhlak yang mempunyai arti sebagai studi yang sistematik tentang tabiat dari pengertian nilai baik, buruk, seharusnya benar, salah, dan sebagainya, tentang prinsip umum dan dapat diterapkan terhadap sesuatu. Selanjutnya dapat disebut juga sebagai filsafat moral. Macam akhlak. Akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji atau akhlak yang baik. Contoh akhlak terpuji diantaranya jujur, murah hati, dan sabar. 2. Akhlak madzmumah. Akhlak madzmumah adalah akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk. Contoh akhlak madzmumah adalah riya, sum'ah, takabur, tamak, malas, dan fitnah. Akhlak ekonomi. Dalam bahasa Arab, ekonomi sering diterjemahkan dengan al-iktisad, yang berarti hemat. Dengan penghitungan juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara implisit. Jadi, ekonomi adalah mengatur urusan rumah tangga, di mana anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa. Lalu, seluruh anggota keluarga yang ada ikut menikmati apa yang mereka peroleh. Kemudian, populasinya semakin banyak dalam rumah-rumah, lalu menjadi suatu kelompok atau community yang diperintah oleh suatu negara-negara. Mengatur urusan rumah tangga dalam ekonomi di sini berkaitan dengan mengatur tentang pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sejenisnya. Sedangkan kebutuhan rumah tangga berkaitan dengan masalah konsumsi, produksi, distribusi, dan investasi serta lainnya. Jadi, prinsip ekonomi adalah mengatur semua hal yang berkaitan dengan masalah tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat. Jadi, akhlak ekonomi sebagai suatu usaha mempergunakan sumber-sumber daya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Prinsip-prinsip akhlak ekonomi. Yang pertama, yaitu prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis.
Prinsip yang kedua adalah kejujuran. Sekilas kedengarannya aneh bahwa kejujuran merupakan sebuah prinsip etika bisnis. Karena mitos keliru bahwa bisnis adalah kegiatan tipu-menipu demi meraih untung. Harus diakui bahwa memang prinsip ini paling problematik karena masih banyak pelaku bisnis yang mendasarkan kegiatan bisnis. Prinsip yang ketiga adalah keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnisnya, entah dalam relasi eksternal perusahaan maupun relasi internal perusahaan, perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Yang keempat adalah prinsip saling menguntungkan atau dalam bahasa agamanya adalah antardin, saling percaya dan saling mempercayai. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Jadi, kalau prinsip keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan dan kepentingannya, prinsip dan saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu akhlak konsumsi. Dalam pendekatan ekonomi Islam, konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penawaran atau penyediaan. Perbedaan ilmu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip etika berkonsumsi. 1. Keadilan. Prinsip keadilan yaitu berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezoliman, harus berada dalam koridor aturan atau hukum agama serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. 2. Moralitas. Prinsip moralitas yaitu konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang terkandung dalam Islam sehingga tidak memenuhi segala kebutuhan. 3. Kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan yaitu sikap berlebih-lebihan atau pemborosan sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. 4. Kemurahan hati. Prinsip kemurahan hati yaitu Islam adalah agama yang sangat mendukung nilai-nilai sosial. Selama konsumsi ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan anugerahnya bagi manusia. Akhlak dalam bisnis. Peranan etika bisnis dalam pembangunan akhlak adalah sebagai pelaksanaan kode etik para pengusaha, manajer, atau sumber daya manusia dalam organisasi bisnis, berdasarkan nilai-nilai moral, norma, etika, dan agama yang dijadikan tuntunan untuk membuat keputusan dan solusi masalah. Sekian video dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.